Montreal di Kanada tahun 2010 menyerukan bahwa kemerdekaan dari rasa nyeri adalah hak asasi fundamental manusia. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia sekarang memasukkan kualitas rasa nyeri sebagai tanda vital utama. Program layanan terpadu bebas nyeri atau PLAT-BN adalah program inovasi pertama di Indonesia untuk pelayanan nyeri secara terintegrasi. Inovasi PLAT-BN adalah inovasi di bidang kesehatan yang diinisiasi oleh Direktur dan Manajemen RSUD Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno sebagai salah satu layanan kesehatan unggulan untuk membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dengan keluhan rasa nyeri. Seluruh pendekatan untuk penanganan nyeri berupa 1. Tata laksana non-farmakologis, 2. Farmakologis untuk nyeri yang bersifat akut atau kurang dari 3 bulan, maupun untuk nyeri kroniks lebih dari 3 bulan. Ketiga, intervensi nyeri di titik sumber nyeri, pain generator dengan panduan alat canggih berupa ultrasound atau USG maupun fluoroskopi, siam. Dan yang keempat, tindakan operasi pada organ atau jaringan penyebab nyeri dapat dilakukan secara holistik di layanan kesehatan ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam bebas nyeri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bu Julaiha, Bu ya. Iya. Beliau ini menderita nyeri cancer karena CA cervix stadium 4. Kalau pas kambuh gimana Bu? Biasanya Gak sakit dong, yang guling-guling kayak orang gila. sampai guling-guling kayak orang gila. Udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Kemudian biasanya sehari kambuh nyerinya berapa kali Bu rata-rata? Ya, nyeri terus sepanjang hari. Nyeri terus sepanjang hari. Ya, ini alhamdulillah sudah kita lakukan, namanya adalah ganglion implant block dengan neurolisis alkohol dan radiofrekuensi. Semoga 2 hari kita pantau ibu nyerinya sudah banyak berkurang Bu ya. Nah, Masih ada tapi sudah banyak berkurang sedikit. Kalau dulu pas sebelum nyeri nilainya 0 dari sampai 10, nilai ibu berapa? 10. 10. Sekarang setelah diintervensi di kita ikhtiar, berapa nilai nyeri sekarang? Sekarang tinggal 1. 1 ya. Beliau ini dari Palembang ya Bu ya. Perjalanan jauh ke Bangka dengan mobil Bu. Mobil. Nggak Karena bisa naik bawa. pesawat Nggak saking bisa sakitnya. sakit, nggak bisa apa-apa, nggak Saking bisa sakitnya. bergerak, senggol pun sakit. Kesenggol sakit. Beliau jalan katanya sebelumnya harus merangkak Bu ya. Iya, Karena sebelum sakit itu punggung merangkak. sama belakang ini. Sudah merangkak kan ngesek pun nggak bisa lagi, akhirnya ditarik sama anak. Makanya nggak jadi naik pesawat. Oke. Kalau naik mobil kan bisa guling di mobil. Sekarang jalan sendiri pun bisa. Jalan udah bisa ya, udah bisa jalan aman bisa. Alhamdulillah Bu, kita bahagia, Ibu bisa membaik. Semoga layanan intervensi nyeri ini bisa berkembang terus bermanfaat untuk masyarakat. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, alhamdulillah ada di jalan kembali ke Palembang ya. Ini, mari Bu. Ya. Pak Suherdi ini habis tindakan ablasi saraf di leher atau cervical. Silahkan mungkin Pak Suherdi bisa cerita awal keluhannya seperti apa Pak sebelum tindakan. Sebelum tindakan, saya kan sering pusing kepala sebelah yang mengarah ke mata. Itu kalau udah sakit itu sampai berair mata saya kan. Alhamdulillah sampai sekarang setelah ada tindakan itu memang udah nggak kerasa lagi nyeri Yang pusing dibawa seperti tadi biasanya. malam pun udah Ya. nggak ada lagi ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau masih sakit ini ya mungkin karena masih ini tadi ya bekas operasi itu ya masih ada Bekas kerasa. susukannya ya. Kalau ininya udah alhamdulillah lah nggak aneh-aneh. Kalau lagi gitu angka kan. Pak, kalau nyeri banget kan 10, 0 tuh nggak sakit. Ya, ya. Anggaplah misalnya sebelum operasi, sebelum tindakan berapa nilai nyerinya? Sebelum tindakan itu ya bisa sampai 7 lah. 7. Nah, Tapi sekarang? nggak sempat berair kan tadi, nggak betul. benar berair. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya alhamdulillah pelong. Oh no, oh alhamdulillah ya. PLAT-BN, program layanan terpadu bebas nyeri, adalah inovasi pertama di Indonesia yang melaksanakan pelayanan nyeri secara terintegrasi.
Program layanan terpadu bebas nyeri memiliki 4 keterpaduan. Yang pertama adalah terpadu secara sumber daya manusia, yang kedua terpadu secara sistem rujukan, yang ketiga terpadu secara jenis layanan, dan yang keempat adalah terpadu secara dimensi kesehatan. Terpadu secara sumber daya manusia, kami berkolaborasi interprofesi secara holistik dari banyak multidisiplin spesialis. Ada spesialis anestesi, spesialis saraf, bedah saraf, rehabilitasi medik, spesialis ortopedi, dan spesialis yang lain seperti penyakit dalam, jantung, paru, serta tenaga kesehatan lain, perawat, bidan, penata anestesi, termasuk radiografer. Keterpaduan yang kedua adalah terpadu secara sistem rujukan. Sistem rujukan ini berjenjang dari mulai puskesmas dirujuk ke rumah sakit tipe C dan rumah sakit provinsi sebagai rujukan rumah sakit tipe B. Kalau kemudian kita tidak mampu, kami bisa menghadirkan rujukan dari rumah sakit tipe A melalui program Sister Hospital dari RSCM. Bahkan kami pernah datangkan dari Maastricht University dari Belanda. Keterpaduan yang ketiga adalah terpadu secara jenis layanan. Kami ada 4 jenis layanan secara holistik. Yang pertama adalah tanpa obat dengan fisioterapi. Yang kedua dengan obat, ada rekan-rekan dari sejawat lain yang menggunakan obat. Yang ketiga dengan intervensi nyeri, yaitu menggunakan C-arm, USG untuk menginjeksi atau menusuk sumber rasa nyeri, pain generator langsung di pusatnya. Yang keempat adalah operasi jika memang setelah intervensi tidak ada perbaikan. Nah, yang keempat kebaruannya, inovasinya adalah dimensi kesehatan. Dimensi kesehatannya meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sampai dengan paliatif atau pengobatan pada pasien-pasien kanker yang sudah mengalami stadium akhir. Alhamdulillah jumlah pasien yang kita tangani meningkat dari tahun 2018-2019. 2018 tindakan di ruang operasi ada 167 dari total 833. Di tahun 2019 meningkat menjadi 203 pasien yang datang dari Palembang, Bengkulu, Jakarta, Surabaya, dan terutama banyak dari daerah Bangka Belitung. Keterpaduan ini membuat mereka merasa nyaman karena begitu datang langsung menjadi one stop shopping, dilayani oleh banyak, tidak harus pergi kemana-mana secara terpisah. Kemudian secara data, alhamdulillah di tahun 2019 ada 4 diagnostik nyeri yang masuk dalam 10 penyakit terbanyak. Low back pain di peringkat pertama, nyeri sendi di peringkat kedua, nyeri yang menjalar di peringkat ke-7, dan nyeri perut di peringkat yang ke-9. Padahal di tahun-tahun sebelumnya diagnostik nyeri tidak banyak yang masuk di 10 pasien terbanyak di rumah sakit ini. Ini adalah bukti signifikan dampak yang baik untuk kemanfaatan pada masyarakat.